Baik, namun sebelumnya karena kami orang Jawa, karena tadi juga disinggung sebagai guru itu bukan hanya profesi tapi profil, maka izinkan kami orang Jawa membuat pengantar dulu, yaitu menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Sesdirjen GTK Kemendikbud Prof. Nunuk Suryani MPD, kemudian Ketua Panja GTK Pangkatan Honorer Ibu Agustina Wilujeng, dan yang para hadir melalui Zoom meeting ataupun kanal YouTube, khususnya bagi seluruh calon peserta CPPK 2021. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa hingga pada hari ini 19 Agustus 2021 Kemendikbudristek RI kembali mengulurkan tangan memfasilitasi kami guru honorer dapat kembali menjalin silaturahmi bersama pemangku kebijakan yang sangat kompeten di bidangnya. Hadir para narasumber yang sangat kami banggakan, mewakili Kementerian Pendidikan Prof. Nunuk Suryani yang begitu giat memberikan rangkaian sosialisasi dari awal hingga akhir, dari tadinya kuota 200.000 naik sampai ini berapa ini, yang luar biasa 900.000 ya Prof. Nah kemudian juga tadi dari DPR RI hadir juga Ketua Panja GTK Honorer pada sebuah tema yang sangat dinantikan oleh seluruh honorer di Indonesia, yaitu rekrutmen guru P3K. Sebuah tema yang sangat update, yang dinanti bukan hanya yang mengikuti saja pendaftaran, tapi juga tenaga kependidikan yang berharap nantinya mendapat kuota. Khususnya sekarang ada ratusan ribu yang sudah lolos seleksi administrasi. Nah ini pada kesempatan ini juga kami harap nanti bisa untuk sekaligus menanyakan beberapa poin permohonan kami, karena ada beberapa kendala-kendala di lapangan Prof. Nunuk, namun sudah diberikan. Pada intinya kami menyampaikan terima kasih kepada Mendikbud RI dan Bapak Joko Widodo yang telah memperjuangkan kuota sebesar ini. Bukan hanya kuota, tapi anggarannya anggaran APBN. Kalau dulu mungkin juga agak bingung ya Bu. Kemudian berbagai macam kemudahan tadi yang sudah diberikan, adanya bukan hanya diberikan kuota terus bingung cari tes materi sendiri, tapi ini diberikan fasilitasi pelatihan tes sehingga membekali kami agar lebih siap honorer seluruh Indonesia ini menghadapi seleksi. Kemudian bukan hanya di situ, tapi kesempatan yang diberikan sampai 3 kali. Artinya ketika mungkin di tahap pertama nanti saya pribadi misalnya tidak lolos, saya tidak berkecil hati, masih ada kesempatan untuk mengikuti di tahap kedua atau ketiga. Namun demikian, nantinya memang bila manapun tidak lolos itu batas kompetisi, dan kami harap teman-teman pun atau semuanya bila tidak lolos tidak usah berkecil hati. Kami harap di 2022 dan 2023 dengan pola yang sama masih diberikan kesempatan. Kemudian dengan kuota terbuka itu hanya menjadi rekrutmen terbesar terbanyak sejarah di Indonesia, namun PP 49 ini bukan hanya menjadi payung bagi K2 yang selama ini sudah ada di database kepegawaian, tapi juga honorer non kategori 2 yang datanya di Kemendikbud tapi tidak ada di BKM sekarang saat ini sudah ada di Menpan RB dan BKM dan siap untuk mengikuti rekrutmen ketika untuk mendapat kesejahteraan dan status kepegawaian. Inilah yang membuat kami berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Artinya Mendikbud dan Bapak Joko Widodo ini sudah berupaya sekuat tenaga beserta jajarannya, khususnya Prof. Nunuk dan Pak Dirjen yang kadang di tengah kesibukannya juga konsultasi mau membahas, kadang membahasnya juga lebih terstruktur daripada kami honorer pada WA, malah tidak terstruktur. Para dirjen, para sesdirjen itu membalas pertanyaan-pertanyaan di tengah kesibukan itu wujud begitu perhatiannya para pejabat di Kemendikbud pada era kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Bapak Nadiem Makarim yang patut kita apresiasi. Kemudian tentu saja ini merupakan bentuk perhatian yang sangat besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan kesejahteraan seluruh honorer. Oleh karena itu tadi dalam rangka mempersiapkan rekrutmen, memang kami melakukan berbagai macam upaya karena kami rata-rata sudah tua Prof. Kadang lupa, kadang mencoba latihan di fasilitas yang diberikan oleh Kemendikbud. Kami juga menggunakan fasilitasi belajar dari PGRI. Bahkan kemarin kita juga membuat e-book gratis untuk dibagikan bagi teman-teman yang
makapelnya tidak ada, Prof. Untuk PAI sudah ada, Prof. Untuk PAI? PAI nggak ada, Mas, karena PAI kan dari Kemenag. Ya. Oh iya, ya ini menjadi problem juga, Prof. Mungkin nanti dapat diperjuangkan untuk modul belajar untuk PAI supaya nanti teman-teman PAI ini juga tenang, dan kami himbau untuk non K2 PAI untuk komitmen tidak ikut-ikutan demo, tidak usah resah, gunakan dulu misalnya modul tidak ada dari berbagai macam sumber, dan mungkin modul yang kita miliki bisa suplemen yang kita miliki bisa digunakan sementara. Kemudian Prof, ini kalau bisa untuk beberapa latihan yang disediakan di kota Kemendikbud itu dibuka kembali, Prof, untuk karena mungkin ketika kemarin mengikuti sempat karena kita juga dibebani pekerjaan di sekolah yang harus kita selesaikan, malamnya kami juga harus mencari uang tambahan, Prof, sehingga kami terlewat. Mohon dapat dibuka kembali seri-seri pelatihan yang kemarin kita ikuti, dapat dibuka kembali. Kemudian tentu saja kalau bisa nih, Prof, mohon ditolong mumpung ada Prof Nunu dan mungkin Pak Dewan, karena kemarin kita memohon suatu regulasi. Kami tidak pernah menuntut baik itu PNS maupun PNS tanpa tes atau P3K tanpa tes. Kami sudah dulu konsisten mengusulkan 1 juta honorer ini untuk dapat memberikan kesempatan bukan hanya bagi K2 tapi justru juga bagi non K2 mendidik dan tenaga pendidikan. Maka mohon perhatikan kompetensi kami ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk yang tadi, Prof, membantu teman-teman agar mudah mencapai kelulusan. Yang pertama, kalau bisa ini ada pertanyaan, Prof, bagaimana tindak lanjut permohonan yang kemarin, apa nih, Prof, bukanya pendaftaran, dan kami tetap bersabar kapanpun waktunya sudah kami himbau kepada pengurus dan ketua pengurus dan anggota tergabung untuk sabar menanti sambil mengecek laman HTTP guru P3K guru P3K Kemendikbud.id atau SSDN BKN untuk selalu memantau, karena kemarin juga sempat muncul deklarasi sehat, kemudian nanti katanya juga harus melengkapi kartu bukti bebas COVID, artinya harus memiliki keterangan sertifikasi bebas COVID. Yang ini harusnya sampai ke semua honorer. Kadang ini teman-teman honorer juga AB atau mungkin tidak sempat membuka-buka, dan mungkin informasi ini penting, padahal itu sebagai salah satu syarat pokok para peserta seleksi, dan setidaknya peserta honorer pun juga memiliki draft untuk saya pendidikan yang ini. Namun demikian kami harap tetap ini berlangsung 3 kali, walaupun jadwalnya mundur pun kami tidak masalah, malah mungkin ada kesempatan atau hikmah bagi kami untuk belajar konsisten. Kemudian, Prof, kalau bisa nih kami teman-teman honorer di Indonesia ini ditambahi sedikit, Prof, ada bonus tambah poin, Prof, karena kemarin pemerintah khususnya Pak Menteri sudah memberikan hadiah yang sangat besar untuk honorer yang memiliki sertifikat pendidik 100% pada nilai kompetensi teknis. Mungkin untuk honorer yang memiliki masa kerja 5 tahun, 10 tahun atau 25 tahun itu mendapat bonus tambahan, apalagi yang memiliki akta 4 mohon dapat dipertimbangkan untuk mendapat nilai credit point, entah itu dapat 5% atau 10%. Monggo kebijakan kami silahkan kembali, karena ini kemarin juga teman-teman pada menanyakan, mohon diperjuangkan kembali bonus tambahan untuk nilai kompetensi teknis. Kemudian kalau bisa, Prof, diupayakan passing grade ini yang menjadi momok seluruh honorer di Indonesia, Prof. Passing grade kalau bisa tidak lebih tinggi dari passing grade 2019 khususnya untuk guru honorer ini, Prof. Atau syukur di bawahnya 2019 untuk passing grade P3K. Kemudian kegembiraan kami sebetulnya sangat luar biasa, Prof. Karena tadi kami hanya minta 1 juta honorer ini kuota P3K untuk honorer. Ini kan sudah sebetulnya tercapai. Bahkan kemarin kita audiensi dengan Prof Nunu, 99% itu pemerintah sudah mengabulkan permohonan kami. Tinggal 1%, yaitu apa? Formasi jabatan yang belum terakomodir. Nah, mohon nanti sebagaimana usulan kami kemarin 5 poin usulan di poin ketiga untuk formasi
tenaga administrasi kami mohon untuk tahun ini atau tahun depan diperjuangkan formasinya. Tentu saja permohonan kami sampai akhir 2023 karena kami yakin program Menpan RB itu untuk menyelesaikan honorer sampai 2023 ini akan terlaksana. Namun demikian kami percaya mungkin tidak semuanya honorer ini lolos, Prof. Sampai 2023 pun walaupun kesempatannya banyak, mohon nanti adanya skema bantuan BSU itu bisa berkesinambungan. Karena ini sangat kami rasakan, Prof, di era pandemi. Kadang kami jualan bensin juga tidak laku, kadang laku 10 liter jadi lakunya 5 liter. Nah, ini sangat mengganggu ekonomi lah. Bantuan BSU Kemendikbud kemarin sangat kami rasakan bagi seluruh honorer. Kemudian mungkin itu, Prof, beberapa masukan dari teman-teman dan mohon adanya keringanan. Dan tentu saja kami sudah selalu menghimbau, Prof, kepada teman-teman karena teman-teman ini kan guru dan tenaga kependidikan. Tadi bukan profesi tapi profil, menarik dari yang disampaikan Prof Agustina. Maka kami bangga pada para pengurus dan anggota yang selama ini konsisten pada usulan tidak menuntut pemerintah mendemo dan menuntut, tapi justru karena komit mengawal usulan 1 juta P3K ini agar semuanya pihak baik itu pemerintah, DPR, PGRI fokus mendalami substansi-substansi yang belum terkuak dalam 10 permohonan kami, 10 lembar permohonan kami, naskah akademis permohonan PP 49 sebagai payung hukum 1 juta honorer. Karena nanti juga kami kan mungkin butuh ini, Prof. Bagaimana nanti kami ke depannya, apakah kami mendapat pensiunan ataukah mungkin dipotong gajinya dari tiap bulannya, entah itu melalui PT Taspen, mohon diperjuangkan, Prof. Mungkin demikian apresiasi yang sangat tinggi kami kepada pemerintah dan rasa kegembiraan kami menyambut rekrutmen P3K terbesar di tanah air. Dan mungkin tadi sempat googling juga, tapi belum sempat selesai, Prof. Mungkin terbesar di dunia juga, Prof. Demikian waktu dan tempat kami kembalikan. Berbagai kendala kita temui, sebagian besar adanya disinformasi dan beberapa informasi hoax yang diterbitkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat para guru honorer ini menyalahkan Mendikbud. Kemudian ada pula yang memprovokasi supaya guru-guru ini tidak usah dites, langsung saja diangkat. Akibat dari mungkin keresahan dan keputusasaan selama sekian lama mereka diberikan harapan, tetapi tidak ada kunjung keputusannya. Karena harus mendapatkan surat negatif swab. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia PGHRI, kepada Bapak R. Sutopo Yuwono SPD, Ketua Umum PGHRI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 10 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, anggota dan seluruh anggota, serta Ketua Panja GTK Honorer Ibu Agustina Wilujeng beserta anggota, wakil dan anggota yang kami hormati. Kami mengapresiasi Panja GTK Honorer dan Komisi 10 yang mengundang kami kembali di Komisi 10 DPR RI sebagai wujud komitmen dan perhatian yang sangat tinggi bagi kesejahteraan dan status kepegawaian kami honorer non kategori, di mana keberadaan kami sejak 1 Januari 2005 sampai saat ini belum mendapat pengakuan dan legalitas dari pemerintah. Bayangkan Bapak Ibu,
Namun demikian, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan Panja dan pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota yang telah gigih memperjuangkan permohonan 1 juta P3K sehingga terbit berbagai macam regulasi, perpres, permen, dan kemudian bahkan pelatihan P3K dan kuota 1 juta yang memberi kesempatan bukan hanya saja bagi K2 namun bagi kami honorer non kategori. Maka izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini memohon kepada pimpinan Panja, pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota yang hadir hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Adapun berbagai macam kebijakan telah terbit atas perjuangan Komisi 10 dan pemerintah dan terbaru lahir Permen nomor 26 dan 27 terkait dengan beberapa regulasi turunan dari PP 49. Namun demikian belum terbit Permen Pan LB yang mengatur passing grade atau batas kelulusan. Maka izinkan kami menyampaikan beberapa poin tambahan usulan berharapan dapat atas perjuangan Komisi 10 dapat memberikan kemudahan bagi seluruh honorer. Yang pertama, kami mohon Komisi 10 dapat menindaklanjuti permohonan kami pada rapat-rapat Panja yang terdahulu, yaitu terbitnya Permendikbud Permen Pan RB PKN atau keputusan Presiden sebagai turunan PP 49 tahun 2018 yang menjadi payung hukum honorer non kategori. Karena selama ini perjalanan kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengikuti rekrutmen ASN. Kemudian honorer non kategori baik pendidik dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Guru, baik guru kelas, guru mapel, bahasa Jawa, bahasa Inggris, agama, dan tenaga kependidikan baik penjaga sekolah, operator sekolah, kami mohon dapat diperjuangkan untuk dapat mengikuti rekrutmen P3K di tahun 2021. Bila mana tidak memungkinkan di tahun 2021, kami mohon dapat diperjuangkan di tahun 2022 tahun anggaran APBN berjalan. Kemudian kami mohon di masa tunggu ini adanya penambahan kuota. Kami mohon ini kekurangan 1 juta kuota guru yang saat ini sudah ditetapkan penerima SI sekitar 530.000. Harapan kami karena beberapa daerah itu terdapat kekurangan kuota yang diusulkan di daerah atau minimnya usulan kuota dari daerah khususnya misalnya kemarin Kebumen Bapak Ibu bulan dari kuota yang ada 400 hanya diusulkan 5 sehingga bukan hanya anggota bahkan ketuanya saja pun tidak bisa mengikuti rekrutmen P3K. Dan karena itu besar harapan dapat pada masa tunggu ini dapat menjadi penambahan kuota bagi usulan daerah yang sedang proses berjalan dapat diterima dan ditambahkan untuk melengkapi kekurangan P3K. Kemudian kami mohon adanya kepastian payung hukum sumber penggajian dan tunjangan P3K berasal dari APBN karena banyak daerah yang akhirnya menjadi ragu. Yang kedua, mohon segera mengumumkan pendaftaran seleksi P3K tahap 2 di tahun 2021 ini pada portal SSCN BKN paling lambat 1 Juli agar jadwal rekrutmen P3K dapat berlangsung selama 3 kali Agustus, Oktober, Desember. Karena bila mana lebih dari akhir Juli nanti takutnya kesempatan 3 kali bagi kami akan berkurang. Kemudian selama masa tunggu kami mohon dapat memperjuangkan keringanan passing grade, jangan sampai lebih dari ambang batas kelulusan di tahun 2019. Syukur ada keringanan bonus poin yang memberikan kemudahan bagi teman-teman honorer non kategori bahkan secara umum akan mencapai ambang batas kelulusan
karena tidak semua honorer juga memiliki sertifikat pendidik, maka kami mohon honorer yang memiliki akta 4 mendapat bonus poin sebagaimana pemilik sertifikat pendidik yang mendapat bonus poin sampai 100%. Mohon ini dapat diperhatikan dan diperjuangkan sungguh-sungguh agar mendapat rasa keadilan antara pemilik sertifikat pendidik dan pemilik akta 4, karena sejatinya akta 4 itu juga dulu digunakan sebagai syarat untuk mendaftar sebagai guru untuk mengajar di instansi pemerintah. Rasio yang kami mohon sebetulnya bila mana sertifikat pendidik mendapat keringanan bonus poin 100% pada kompetensi teknis, kami mohon pemilik akta 4 juga mendapat keringanan bonus poin dengan rasio 25%, 50% atau 25% dengan masa pengabdian 5 sampai 20 tahun. Mohon dapat diperjuangkan karena itu merupakan faktor utama yang bisa membantu kelulusan teman-teman honorer. Kemudian di poin berikutnya adanya pelatihan seleksi P3K bagi formasi jabatan guru yang belum terakomodir formasinya. Juga nantinya ke depan pelatihan P3K ini juga untuk tenaga kependidikan baik itu TU, pustakawan, tenaga laboran, penjaga sekolah, juga keringanan syarat karena rata-rata penjaga sekolah, pustaka, kemudian operator ijazahnya hanya SD, SMP, SMA atau minimal diberikan kemudahan keringanan syarat ijazah tidak terlalu tinggi, harus berstandar S1. Kemudian selama masa tunggu adanya peningkatan kesejahteraan yang bersumber APBN. Harapan kami sumber dana APBN ini bisa ditransfer langsung ke rekening honorer secara langsung menggunakan rekening penerima BSU Kemendikbud atau BPJS Ketenagakerjaan yang kemarin di masa pandemi kami terima dari pemerintah yang sangat kami rasakan secara langsung, di mana bila mana kami menerima bantuan BOS walaupun sudah ada kenaikan 50% fleksibilitas penggunaan dana BOS, namun itu di lapangan sangat mengganggu dana operasional sekolah Bapak. Maka mungkin peningkatan kesejahteraan dari sumber APBN yang langsung entah itu 300, 500 secara bertahap akan sangat kami rasakan, mohon dapat diperjuangkan. Kemudian nomor 4, bisa dipercepat Pak? Terkait formasi jabatan honorer non kategori tenaga kependidikan yang belum diakomodir, bila belum diakomodir di tahun 2021, mohon diperjuangkan terbitnya surat edaran kita ke Kemendikbud atau Menpan RB yang menjadi payung hukum formasi jabatan tenaga kependidikan pada tahun 2021 sehingga di tahun 2022 bukan hanya tenaga guru dan tenaga kependidikan dapat juga mengikuti rekrutmen ASN P3K ini dengan keringanan syarat yang sama sebagai poin keringanan di atas. Kemudian yang terakhir, kami mohon setelah menjadi P3K sebagaimana Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian beberapa undang-undang sebagaimana terlampir pada naskah akademis kami, mohon menjadi leg spesialis. Komisi 10 dapat memperjuangkan P3K yang sudah mengabdi 2 tahun ini dapat diperjuangkan untuk dapat mengikuti rekrutmen CPNS bagi honorer yang sudah berusia 35 tahun dan menjadi P3K sebagaimana naskah akademis terlampir. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih sekali. Sebetulnya sudah banyak sekali perjuangan Komisi 10 Panja dalam memuliakan kami. Kami sudah mengikuti pelatihan P3K dan sebentar lagi kami akan mengikuti rekrutmen P3K. Ini merupakan upaya perjuangan Bapak Pimpinan Komisi 10 Panja yang memuliakan honorer non kategori di seluruh Indonesia. Semoga akan ada kabar baik lagi yang memudahkan kami lolos di seleksi P3K tahun 2021 ini. Oleh karena itu tadi beberapa pengurus selain menyampaikan terima kasih juga mohon doa restu bila mana kami bulan Agustus, Oktober, Desember mengikuti rekrutmen P3K, mohon doa restu para pimpinan Komisi 10 Panja agar kami dapat lolos dan dapat bersilaturahmi lagi dalam kondisi kesejahteraan dan status kepegawaian yang lebih baik. Oleh karena itu izinkan pula sebagai rasa terima kasih nanti kami menyampaikan penghargaan seperti bagaimana biasa rasa terima kasih kami sebagaimana visi misi tercapainya beberapa kebijakan untuk menyampaikan penghargaan kepada
pimpinan komisi atau pimpinan panja yang telah memperjuangkan permohonan kami. Demikian waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih Bapak R. Sutopo Yuwono SPD, Ketua Umum PGHRI. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Persatuan Guru Seluruh Indonesia PGSI, Bapak Dr. Muhammad Fattah MPD. Manusia yang terlahir Pak Fattah, mungkin kalau tidak bisa jangan berpindah kau ke sesali segala yang mic-nya bisa, Pak. terjadi. Ya, silakan. Kita pasti 5 menit ya, Pak. dapatkan cobaan yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seakan hidup Salam sejahtera untuk kita semua. tak ada Pada yang mulia artinya Ibu Pimpinan Sidang dan juga syukuri Ketua apa Komisi 10 yang Mas Wida, ada. juga Wakil Hidup Ketua Komisi 10 adalah Mas Fikri. anugerah, tetap Salam jalani dan juga kepada hidup anggota Dewan ini, anggota panja yang berbahagia. melakukan yang terbaik. Tak ada manusia